Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Dafiq Irawan, calon pengajar praktik angkatan ke-11 gelombang ketiga Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang refleksi hari ke-13 pada pembekalan calon pengajar praktik, khususnya refleksi pembelajaran bedah buku, lokakarya, dan pendampingan individu. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama adalah apa pelajaran yang diperoleh selama melakukan aktivitas pembelajaran bedah buku, lokakarya, dan pendampingan individu. Melalui proses mendalam dalam mempelajari buku lokakarya dan pendampingan individu, saya telah memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus diemban oleh pengajar praktik atau PP dan calon guru penggerak sebagai JGP. Saat lokakarya dan pendampingan individu, kebetulan saya dan kelompok mendapatkan tugas untuk bedah buku pada lokakarya orientasi. Saya menyadari pentingnya setiap aktivitas yang terstruktur dalam buku tersebut, mulai dari persiapan, pelaksanaan, asesmen yang harus dilaksanakan, evaluasi yang mendetail hingga refleksi yang harus diisi dengan cermat oleh pengajar praktik pasca melaksanaan lokakarya dan sesi pendampingan. Pengelolaan konflik yang efektif. PP harus mahir dalam mengidentifikasi dan menangani konflik yang muncul dengan cara mengakui perbedaan pendapat dan bekerja menuju solusi yang harmonis, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi yang produktif dan aman. Kolaborasi yang dinamis, membangun kerjasama tim yang kuat di antara peserta adalah esensial. Dia harus mendorong kolaborasi dan motivasi CGP untuk berpartisipasi aktif yang pada gilirannya akan memperkuat perencanaan tujuan kegiatan, serta evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Setelah kegiatan berakhir, penting bagi fasilitator untuk melakukan evaluasi yang mendalam untuk menentukan aspek-aspek yang berhasil dan area yang memerlukan peningkatan. Proses ini vital untuk memastikan peningkatan kualitas kegiatan fasilitasi di masa depan dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan untuk perbaikan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi JKP. Nah, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan fasilitasi, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, membuat persiapan yang matang. Sebelum memulai kegiatan, penting bagi PP sebagai fasilitator untuk melakukan persiapan secara menyeluruh. Ini mencakup penyusunan agenda yang terstruktur, memeriksa dan memastikan semua teknologi beroperasi dengan sempurna, serta menyiapkan semua materi presentasi dan dokumen yang diperlukan dengan rapi. Serta menjadi pendengar yang baik. PP sebagai fasilitator harus berkomitmen untuk mendengarkan setiap peserta dengan empati dan penuh atau dengan perhatian penuh, memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan PP untuk menyesuaikan metode fasilitasi agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi peserta. Pengelolaan konflik yang efektif. PP harus mahir dalam mengidentifikasi dan menangani konflik yang muncul dengan cara mengakui perbedaan pendapat dan bekerja menuju solusi yang harmonis, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi yang produktif dan aman. Kolaborasi yang dinamis. Membangun kerjasama tim yang kuat di antara peserta adalah esensial. PP harus mendorong kolaborasi dan memotivasi CGP untuk berpartisipasi aktif yang pada gilirannya akan memperkuat pencapaian tujuan kegiatan. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan setelah kegiatan berakhir penting bagi fasilitator untuk melakukan evaluasi yang mendalam untuk menentukan aspek-aspek yang berhasil dan area yang memerlukan peningkatan. Proses ini vital untuk memastikan peningkatan kualitas kegiatan fasilitasi di masa depan dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah, refleksi pada hari ke-13. Terima kasih sudah menonton video dari awal hingga akhir. Terima kasih, kita jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.